Waalaikumsalam. Ada sedikit yang akan saya tanyakan setelah saya mendengar sedikit ceramah tadi terkait dengan dosa atau kesalahan kita. Tadi sudah dijelaskan kalau kita berdosa kepada Allah kita bisa melaksanakan salat taubat. Kemudian yang mengkritik saya, apabila kita bersama dengan sesama atau sama manusia, karena kita sebagai makhluk sosial ini tidak bisa lepas dari interaksi. Apalagi mohon maaf seperti saya tentara, kadang untuk menjadikan mereka disiplin itu ada kata-kata tegas atau kata-kata kasar yang mungkin kami tidak sadar kalau itu menyakiti hati atau perasaan mereka. Dan ini menurut saya akan mengganjal saya. Suatu saat saya sudah purna, saya tidak berkesempatan untuk meminta maaf dengan mereka, padahal mereka sudah tersakiti dengan kata-kata saya. Mungkin semakin tinggi jabatan, mungkin akan semakin banyak orang yang tersakiti dengan lisan, dengan kata-kata kita yang mungkin baik disengaja maupun tidak sengaja. Dan itu saya yakin banyak yang seperti itu. Dan bagaimana solusinya untuk seperti itu, Ustaz? Kemudian ada juga satu pertanyaan kami lagi terkait hutang piutang. Apabila kita menemui kasus kita memiliki hutang, kemudian orang yang memberikan hutang kepada kita sudah meninggal atau wafat, solusinya bagaimana untuk menyelesaikan urusan kita di dunia itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ceramah tentang khamar, peminum khamar tersinggung. Ceramah tentang zina, pezina sakit hati. Ceramah tentang jodoh, yang jomblo marah. Jadi kalau cerita sakit hati karena omongan, masih ada yang mengalahkan Pak TNI, yaitu Ustadz Somad. Se-Indonesia ini tersinggung mendengar ceramah. Jadi yang pertama, innamal a'malu binniyat. Niat kita bukan ingin menyinggung orang, niat kita adalah ingin merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Yang kedua, ada satu kesepahaman antara komandan dengan anak buah, sudah sama-sama paham bahwa bahasa ini dipakai bahasa intern, bahasa antar komunitas, bahwa ini adalah tujuannya untuk disiplin, tujuannya mendidik, bukan ingin menjatuhkan harkat, martabat, marwah di depan orang banyak, bukan ingin mencederai hati orang. Maka kalau sudah dipahami demikian, dia bagian dari bahasa khusus. Dia dipahami sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar intern. Ada kode etik. Ada kode etik antar wartawan, ada kode etik jurnalistik, ada kode etik orang-orang medis. Maka di antara polisi dengan anak buah, tentara, komandan dan pasukan, maka sesungguhnya ada yang dipahami antar mereka dan mereka sudah saling kesepahaman. Jadi tidak menjadi sebuah ganjalan dalam hati dan mereka sadar ketika menjadi pasukan, dia sadar bahwa tujuan pemimpin saya ini adalah mendisiplinkan saya supaya tepat waktu, karena resikonya kalau tidak disiplin adalah nyawa melayang. Perang tidak sama dengan tukang. Kalau tukang resikonya retak, roboh, tumbang, bangun ulang. Tapi kalau berada di tengah medan perang, orang yang tidak disiplin resikonya adalah mati. Dan negara ini bisa tergadai karena kita akan berhadapan dengan musuh. Untuk membuat disiplin, mesti ada kata-kata yang tegas, mesti ada saatnya keras, mesti ada saatnya lembut. Ini mesti dipahami dengan baik. Adapun ucapan ghibah, membicarakan aib orang lain, namimah, mengadu domba di antara orang, sempat terucapkan, sempat terkatakan, sempat kata kasar menyinggung perasaan, tak ada hubung kait dengan kedisiplinan, maka kita berlapang dada untuk meminta maaf seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nabi meninggal hari Senin, hari Rabu dia naik ke atas mimbar, man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah aku sakiti, hadza zahri, ini pundakku, falyastaqid minhu, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang harga dirinya pernah aku caci maki, sumpah serapah, kata-kata kasar, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Ini terkait dengan fisik dan non fisik. Adapun terkait dengan hutang piutang,
maka dalam Al-Quran ayat paling panjang Al-Baqarah 282, satu halaman full tentang hutang piutang. Dalam Islam hutang piutang mesti dicatat limit batas waktu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai limit batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Padahal ketika itu di Makkah kertas tidak ada. Yang bisa menulis sahabat Nabi cuma 40 orang. Menulis sesuatu perbuatan yang sangat eksklusif. Tapi waktu itu ayatnya umum, siapa saja yang transaksi hutang piutang, tulis. Waliyaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah diangkat seorang penulis. Ada penulis administrasi hutang piutang. Wala ya'ba katibun ayaktuba kama 'allamahullah. Orang yang pandai menulis jangan tidak mau menuliskan. Ini sudah saudara, sudah dianggap kawan, sudah orang dekat, untuk apa ditulis? Tuliskan. Karena kalau terjadi konflik akan kembali kepada tulisan. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Angkatlah 2 orang saksi. 2 orang laki-laki sebagai saksi. Illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa imra'atani, 2 orang perempuan. Antadilla ihdahuma, kalau yang satu lupa, yang satu silap, yang satu salah, fatudzakkira ihdahumal ukhra, akan diingatkan oleh yang lain. Sampai sedetil itu ayat tentang hutang piutang. Kenapa? Karena kalau hutang piutang tidak dilaksanakan, silaturahim putus. Orang menjadi makan haram. Ibadahnya rusak, hatinya rusak, pikirannya rusak, hanya karena hutang piutang. Nah, kalau kita mau bayar, orangnya sudah meninggal dunia, maka carilah ahli warisnya. Ahli warisnya tak ada, orangnya sudah tak ada, maka kita hitung berapa angka nominalnya, dikonversi menurut harga emas. Hutangnya 100.000 tahun 80. Tidak bisa dibayar 100.000 tahun 2021. Karena harga 100.000 tahun 80 beda dengan 100.000 41 tahun kemudian. Jadi kalau harga emas tahun 80 100.000 itu 3 gram, maka tahun 2021 hitung menurut harga emas 3 gram. 3 gram harga emas sekarang berarti 3 juta rupiah. Setelah dapat angka nominalnya 3 juta, serahkan untuk kepentingan orang banyak. Masalih ammah, kepentingan orang banyak. Karena umat ini dasarnya satu. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umat ini satu. Maka serahkan untuk kepentingan yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, masjid, panti yatim. Bingung Pak Ustadz, banyak betul. Serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Akan dibangunkan untuk kelas asrama, dinikmati oleh umat. Para da'i, para ustadz akan belajar, mereka akan dikirim ke da'i tersuku terasing, maka insya Allah akan menjadi amal jariah, hutangnya lunas dan dinikmati orang banyak. Demikian, wallahu a'lam bishawab.